Windiar, Nakib, Hadir, Bu. Istiana, Hadir, Bu. Novita Anggi, Hadir, Bu. Rahmatul Hamida, Hadir, Bu. Elvira Salsabia, Hadir, Bu. Angelina Agustin, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Nurus, Alivia, Irbanavia, Hadir, Bu. Irbanavia, nggak ada ya Irba? Irba? Nggak ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh. Ari Anggoro, Muhammad Ainur, Hadir, Bu. Hayati Firomatika, Wahyu, Hadir, Bu. Muhammad Agus, nggak ada. Saya bilangnya jam 6:30 apa jam 7? Oh, bilangnya jam 7, bukan 6:30 ya? Enggak 6:30 loh. Ini nggak bilang. Oh, minggu lalu bilangnya jam 7. Oh ya wis lah, nggak apa-apa. Barangkali nanti jam 7 kita tunggu. Kalau masuk berarti kita ini. Nggak apa-apa, ini dulu aja. Mega Nur Aziza, Hadir, Bu. Zulfikri, Hadir, Bu. Syarifuddin, Ali Mahfud, Hadir, Bu. Zulfi, Hadir, Bu. Fahrul Rois, Hadir, Bu. Muhammad, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Ini ada 17. Ya benar. Ari Anggoro masuk. Jadi kemarin nanti gini ya, di akhir saya beri kuisnya itu anu aja ya. Apa ya? Ternyata kemarin kelihatannya juga ya, masih agak-agak bingung gitu ya. Bukan anu aja, kuisnya itu dibuat sehari aja ya. Tapi sehari itu saya beri kesempatan saudara untuk bertanya ke temannya, bukan bertanya untuk nyontoh ya, tapi bertanya untuk ngajari. Siapa yang ngerti terus diajari, baru ditulis seperti bahasanya sendiri ya, dengan apa ya, bagaimana, bukan memparafrase ya. Kalau memparafrase itu tulisannya temennya digonta-ganti, saya nanti tahu gitu ya. Jadi lebih baik nanti tanya ke temennya, minta ajari sampai ngerti sehari itu, lalu kuisnya dikerjakan, lalu dikumpulkan malam ya, malam hari lah gitu. Karena ternyata kalau saya buat kuis itu ya ada yang sudah bagus gitu misalnya ya, ada yang jelek gitu. Nah itu nanti menjadi problem ya. Karena kemarin waktu saya mengajar apa ya,
analisis real di Tadris. Ketika saya tanya, selesai saya tanya, kira-kira Gus ini udah ngerti belum ya gitu. Ternyata hampir banyak yang masih, yang dijelaskan tadi ngerti-ngerti, tapi kuisnya gimana? Nah, masih banyak yang bingung gitu ya. Tapi banyak yang ngerti, sehingga nanti lebih baik akhirnya ya udah wes gini aja, coba yang ini kan tujuannya sebenarnya bukan kalau tujuan kuliah itu lebih kepada bukan mencari nilai, ya kan, tapi lebih kepada bagaimana saudara mengerti mata kuliah kita. Kalau nilai itu imbasnya, ya kalau misalkan ada risiko baiknya ya nilai gitu ya. Tapi kalau enggak ya ngapain nyari nilai kalau tujuan kita untuk ini nggak tercapai gitu kan ya. Nah kalau nggak tercapai ngapain nanti untuk nilai itu ada risiko saja ya, tidak menjadi satu. Jadi saudara kalau kuliah nyari nilai salah ya, salah besar. Nyari ilmu. Nah dengan adanya ilmu itu nanti nilainya bisa menjadi baik gitu ya. Jadi gitu aja deh nanti ya, yang penting saudara ngerti dengan adanya tugas yang saudara kerjakan lalu saya koreksi. Terus saya akan tahu gitu, saudara ngerti apa enggak. Itu dari tulisan saudara ya, nanti saya ini kan. Yang penting ngerti ya, nanti saudara kan menjadi apa ya? Menjadi salah satu orang yang akan mentransfer ilmu, kan gitu ya. Nah, kalau menjadi orang yang mentransfer ilmu ternyata ilmunya nggak dapat, itu menjadi masalah nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke topologi ya. Topologi kita kemarin nanti yang nggak ngerti, tolong yang ngerti diajari ya. Kalau saudara ngajari dapat pahala loh. Nah, saudara ketika ngajari itu semakin pintar. Kenapa? Karena guru atau dosen itu akan semakin mengerti tentang ilmunya ketika mengajar. Kalau membaca atau enggak? Mengajar, di situ tahu ada problem. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke apa ya? Kemarin masih object set ya, sekarang function ya.
Kemarin sampai apa ya kemarin ya? Sampai contohnya. Contoh 0,2. Iya. Oh ya, ini union saya rasa nggak ada masalah sudah. Irisan juga nggak ada masalah ya. Ini union, ini contoh-contoh. Ini definisi kemarin. Union, intersection sudah kan ya? Nah, definisi 0,3 ini, kalau U gabung V udah ini ya, 0,3 ini ya, belum? Ya, kita definisikan ya, definisi 0,3 itu kalau ada U dan V itu himpunan, maka union of U and V, gabungan dari U dan V itu adalah X, di mana di U atau X-nya di V, ini definisinya. Jadi definisi ini yang perlu saudara pahami ya. Nih, karena nanti untuk definisi ini itu dipakai di dalam pembuktian ya. Jika U gabung V, maka X, itu jawabannya adalah X, di mana X-nya adalah syarat dari X-nya di U atau X-nya di V. Lalu kalau intersection itu irisan dari U dan V adalah sebuah himpunan, irisan U dan V adalah X, di mana X-nya di U dan X-nya di V. Jadi kalau ini, jadi kalau atau kemarin ya, seperti yang kita bahas di kemarin, bahwa ada U, kalau ada or itu adalah bisa di U, bisa di V, tidak harus dua-duanya ya, kalau or. Ini bisa di U saja, bisa di V saja, atau bahkan dua-duanya boleh. Karena kemarin BSB, SBB, BBB, jadi dua-duanya boleh, salah satu boleh, kiri boleh, kanan boleh. Yang salah adalah nggak ada semua, SSS gitu ya. Jadi ini, maka kenapa di sini or. Kemudian kalau irisan itu nggak boleh di sana, nggak boleh di sini, tapi dua-duanya harus maju. ABS salah, SB salah, SS apalagi. Yang betul adalah BB gitu ya. Jadi ini nanti definisinya ini perhatikan. Jadi ada U intersection dari V itu X, di mana X-nya di U dan. Jadi dua-duanya harus di situ. Jadi kalau ini kemarin kita gambarkan itu seperti ini. Ya. Jadi di sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Ini juga anggota. Di sini misalkan ada A, di sini ada B, di sini ada C. Maka A itu juga anggota U. Kok gak enak ya. A gabung B. A, B. Lalu B juga anggota A gabung B. Demikian pula untuk C. Lalu di sini C juga anggota A gabung B. Nah gitu ya, jadi semuanya ini. Tapi kalau dan ini hanya B saja. B anggota A irisan B. Ini hanya dan saja, dia satu. Di A saja nggak boleh, di B saja nggak boleh. Apalagi nggak semuanya di sini. Tapi kalau dua-duanya di dan, berarti B-nya di A, juga B-nya di B, maka dan ini akan berlaku. Adalah irisan ya. Oke, berikutnya adalah saya masuk ke sini. Assalamualaikum Bu. Salam. Nanti kamu Uni sama Lini ya. Mana Lini itu yang anu. Lini kan di Malang posisi ya. Saya hubungin lagi. Ya, kemarin sudah tak hubungi, cuma sekarang dikonfirmasi lagi ya. Jam 10 kan ya? Jam 10 bisa kan? Nggih, Bu. Ya. Nggih. Lali ya. Pohonnya ya. Nggih, Bu. Saya bawa kemana, Bu? Ke kampus. Ke kampus saya, ya. Ya wis. Oh iya. Nandur ya San ya. Nang omah ya kena San. Sore tadi. Waduh, kita ini nanti sampai jam berapa enggak tahu. Ya wis mari. Mantun nopo? Mantun mengerjakan mohon. Ya, mari akreditasi ya. Kok sore ya wis dibawa ke kampus ya San ya. Nggih, Bu. Ya wis San, sebentar.
Lalu kalau sudah, Bu, ngapunten, Agus katanya ya sudah ya, di ruang tunggu. sudah ini pun telat sebenarnya. Saya tak seneni siaran diri. Udah masuk kan? Gus, Hadir, Bu. yo tak seneni sih. Ini jam piro, Gus? Jam 7:12, Bu. Nah, berarti udah lebih sebenarnya. Besok jam telat ya. Tapi sudah masuk jam 7:09, Bu. Oh gitu. Ya tetap aja mepet, Gus. Kalau 9. Jam Iya, Bu. 7 ya. Maksudnya ya. Iya. Pokoknya ada yang masuk sekarang saya dulu ini. Kok nggak bisa ini ya, mati. Ada yang belum diet ya? Udah kan? Baik, saya lanjutkan lagi ya. Tadi intersection udah. Lalu yang kedua, berhubungan dengan yang pertama tadi, kita kan punya ini kan, kalau yang pertama ini hanya 2 himpunan ya. Katakanlah U dan V itu 2 himpunan. Tapi kalau yang di 2 ini, kalau ada seandainya, bukan hanya 2 himpunan, tapi ada U1, U2, U3, dan seterusnya, ada banyak sekali himpunan, maka bisa digabungkan juga. Ini di definisi 2. Ini definisi 2 ini adalah gabungan dari beberapa himpunan. Katakanlah di sini UD. UD dengan D-nya jalan. D itu di D, ya. D itu di D, D itu di domainnya. Ya, kalau ada UD, U1, U2, U3, U4 dan seterusnya, lalu digabungkan, berarti gabungan dari U1, gabung U1, gabung U2, gabung U3 dan seterusnya sampai gabung UN, U tak hingga gitu ya. Maka collection offset dari gabungan U, D dengan D-nya di D itu dinotasikan sebagai seperti ini notasinya. Jadi ini adalah notasinya. Itu merupakan collection offset ya. Ini merupakan collection dari himpunan yang didefinisikan sebagai ini. Siapakah gabungan dari UD dengan D-nya di domainnya? Itu adalah X ya. Jawabannya adalah X. X-nya dengan syarat bahwa X-nya di UD untuk setiap D untuk beberapa ya, untuk sum itu beberapa. Untuk beberapa D di D. Jadi ini nanti X-nya syaratnya di UD gitu ya. Sama seperti tadi. Seandainya ada 2 berarti X-nya di U dan X-nya di V. Bukan atau X-nya di V. Jadi sama seperti ini, X-nya di UD. Ya, ada di UD. Intersection pun demikian ya. Jadi kalau ada, jadi nanti gini ya. Di sini ada for sum. Jadi for sum itu dia tidak semua. Jadi X di U1 or gitu ya. X di U2 atau gitu ya. Nah kalau didefinisikan kan kita pakai definisi yang seperti kemarin. X-nya di U1 atau X-nya di U2 gitu ya, ketika membuktikan ya kita pakai simbol aja. Atau X-nya di U3 dan seterusnya sampai atau X-nya di misalkan kalau sampai N berarti di UN gitu ya, atau di UD. Oh kok UD, UN karena N-nya anggota D. N-nya sama dengan D gitu ya. Nah seperti ini. Dicatat dulu. Karena ini kalau definisi yang ini masih agak ngambang ya. Nanti kita membuktikannya pakai ini ya. Jadi ini definisikan seperti ini. Yang di sini. Demikian pula intersection ya. Intersection seperti yang kita pakai yang 2 tadi. Berarti nanti apa? Irisan, intersection, offset, UD, intersection dari himpunan-himpunan UD
didefinisikan sebagai apa? Berarti kalau intersection-nya apa? Jadi irisan UD, D-nya di domainnya adalah apa? X, sedemikian hingga X-nya di U1 dan X-nya di U2 sampai gitu ya. Sampai dan X-nya di UN dan seterusnya. Ini bisa ya sampai tak hingga juga boleh ya, nanti ada ya yang sampai tak hingga. Nah, coba simbol ini ditulis dulu karena simbol ini akan kita pakai dalam pembuktian. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke, ini saya hapus dulu ya. Nah, saya rasa sampelnya nanti di sendiri ya. Terus example 4 ini juga contoh ya. Example 4 ini for each R or in R plus. Jadi untuk setiap R di R plus maka diberikan UR ya. UR itu adalah interval tutup ya. UR ini interval tutup dari main R, R ya. Sedemikian hingga UR anggota R plus dari UR itu R sendiri gitu ya. Di sini ada interval tutup. Interval tutup mulai dari main R, R Jadi kalau Hayati tadi udah masuk apa belum? Ya wis lah, udah masukin ya. Nanti gini ya, kalau ngasih tahu misalnya ada lampu mati, ngasih tahunya ya jangan pas lebih, kalau lebih ya berarti kasih tahunya jam 7, Bu mati lampu gitu ya. Nanti kalau misalkan masuk lampunya nyala masuk, ya berarti kan nggak pas lebih dari jam 10. Nah, jangan apa nanti kan bisa saya curiga misalnya lu kon lebih 12. Kalau ngomong lampu mati kan berarti mati berarti ya apa? Berarti bisa jadi berbohong gitu ya. Ya tidak sudah tapi
kalau memang lampu mati, nanti lampu mati jam 7 udah ini ya, jadi sampaikan. Baik ya, untuk R, UR-nya negatif R, R. Misalkan contoh negatif 1, ada interval tutup negatif 1,1. Ya, gabungan dari R di R plus, di R positif, itu adalah R sendiri. Iya enggak? R-nya ya jalan ya. R-nya di R plus. Apakah satu anggota R? Ya. Berarti kalau negatif 1,1 itu boleh ya. Ini untuk ini R-nya anggota R plus ya masalahnya ya. Lalu ada karena di sini nanti negatif 1 sampai 1. Kalau misalkan N2 saya ambil 2. Berarti nanti interval negatif 2,2 ya. Interval tutup. Kalau R-nya 1 triliun, mata R juga ya. Berarti nanti saya punya yang pakai datang yang pintunya dibuka yang. Bentar ya. Nah gitu. Jadi nanti kalau misalkan di sini karena R itu anggota R plus berarti siapa saja boleh 0,01, 0,09 dan seterusnya ya. Ini saya ambil yang bulat-bulat saja ya, tapi di anggota R plus. Nanti kalau digabung, gabungan dari UR gitu ya, dengan R-nya di R plus, R positif, maka ini sama dengan R sendiri ya enggak sih? Ya. Contoh misalkan saya gabungkan tadi yang saya ambil bulat saja ini. Negatif 1,1 ini tutup ya intervalnya ya. Digabung berapa? Negatif 2,2 digabung dengan sampai 1 triliun, negatif 1 triliun, 1 triliun digabung dengan 2 triliun, pokoknya nggak ada habisnya karena di anggota R plus, maka kalau ini saya gabungkan semua, ini belum yang yang misalkan 0,1 negatif sampai 0,1 dan seterusnya yang anggota R plus itu, dan seterusnya cukup banyak, maka kalau kita gabungkan semua dia adalah R. Nah sampai sini, nggak bingung ya? Itu adalah example 04. Jadi untuk setiap R di R plus, maka gabungan dari UR dengan UR-nya adalah interval tutup dari negatif R sampai R, maka sebenarnya dia adalah R sendiri, gitu ya. Oke, dicatat dulu sebelum saya hapus. Kalau bingung tanya yo. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalkan D-nya itu ada UD, UD-nya itu adalah M, N plus 1 sampai N, maka union dari M sampai N, ya, dan irisan dari M sampai N dari UD, itu respectively itu sama ya. Jadi dia akan berulang gitu ya.
tapi dia finite ya. Nanti finite itu terbatas, bukan terbatas ya. Finite itu, ya kalau finite itu pasti terbatas ya. Jadi finite itu bisa di banyak tapi masih bisa dijangkau, itu finite ya. Oke, masuk ke definisi ini ya. Kalau A dan B itu himpunan, ya, jika A irisan B itu kosong, berarti artinya irisannya nggak ada ya. Jadi A irisan B kosong, maka irisannya nggak ada. Jadi kalau kita gambarkan itu adalah begini. Ini A, ini B ya. A irisan B-nya kosong, maka dikatakan disjoin. Ini ya. Lalu ada A, ada AD, ada A, koleksi dari himpunan A1, A2 sampai D-nya di D, ya, dia adalah sebuah himpunan, dia adalah banyak himpunan, maka kalau setiap bagian dari himpunan tersebut itu disjoin, maka dikatakan koleksinya adalah mutually disjoin. Jadi kalau misalkan tadi ada A irisan B kosong, nggak ada irisannya, lalu B irisan C kosong juga. Berikutnya sampai semua himpunan itu kosong, sampai UD ya. Ini nggak ada himpunannya ya, irisannya kosong, irisannya itu kosong, maka disebut sebagai mutually disjoin. Ini merupakan koleksi ya, akibat dari satu. Ini kalau satu itu dua himpunan yang disjoin, maka kalau banyak himpunan itu ada yang disjoin, maka disebut sebagai mutually disjoin. Gitu ya. Oke, silakan catat sendiri ya. Nanti kalau misalkan saya tidak menyuruh, perlu dicatat sendiri. Lalu berikutnya di sini ada lema. Lema 05. Diketahui X itu himpunan, C itu koleksi dari himpunan di X ya. C himpunan, X himpunan, C itu adalah koleksi. Pokoknya kalau ada cantik-cantik ini koleksi ya. A cantik, B cantik gitu ya. Nah, ini koleksi ya. Nah, ini B cantik itu koleksi himpunan. Koleksi himpunan itu himpunan yang isinya berupa himpunan, itu namanya koleksi. Ini A cantik, isinya apa? Himpunan. 1, 2, 3. Jadi A ini disebut sebagai koleksi himpunan. Jadi nulisnya kita adalah A cantik. Isinya himpunan A, himpunan ini, isinya himpunan-himpunan sama koleksi himpunan. Seperti power set itu ya, power set itu adalah himpunan dari seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Itu power set itu nulisnya kan P cantik gitu ya, karena isinya adalah dia merupakan misalkan begini, A-nya adalah 1, 2. Maka power set himpunan yang isinya himpunan bagian dari himpunan itu adalah himpunan bagian dari A itu kosong, himpunan kosong, isinya 1, isinya 2. Tapi himpunan ini ya, lalu isinya 1, 2. Nah ini isinya himpunan yang isinya adalah himpunan bagian dari disebut power set, maka power set itu nulisnya juga P cantik gitu. Nah, ini tadi belum kita definisikan lemanya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, diasumsikan ada untuk setiap X di X, maka terdapat himpunan AX ya di dalam C sedemikian hingga X di AX. Jadi kalau ada X, ada X tadi adalah himpunan, C itu koleksi himpunan di dalam X, contohnya power set tadi ya, C itu adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 2.
Pokoknya dia adalah power set, C itu C cantik, dia merupakan power set dari X, maka ini ya, koleksi dari subset of X. Jadi koleksi jadi adalah power setnya sebenarnya. Power set. Kalau diambil untuk setiap X di X, maka terdapat himpunan dapat ya, jadi nggak semua ya. Di C tadi ke power setnya, sedemikian hingga X-nya di X. Maka ya gabungan dari AX tadi adalah yang memuat X kecil diri gitu ya. Ini lemanya. Contoh aja tadi ya, kita ambil power set. Power set tadi himpunan kosong. Jadi C ini adalah koleksi dari subset dari X ya. Di sini X-nya adalah 1, 2. Ini contoh sederhana. Maka power set dari X itu adalah himpunan kosong, himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 2. Lalu subset lagi 1,2. Ini subset ya. Nah, kumpulan dari subset dari X disebut sebagai C di situ ya. Saya hapus dulu. Nah, ini bukan P ya, karena kita tidak mendefinisikan power set. Kita ikuti aja yang ini. Ini adalah C. C itu adalah koleksi of subset. Jadi koleksi dari subset dari X. Subset dari X adalah ini. Nah, sekarang untuk setiap X di X itu ini ya. Nih, untuk setiap X di X, maka X di X itu adalah berapa? Siapa saja X-nya? Kalau X di X, X-nya siapa aja? 1. Oke, 1. Jadi, kalau ada 1 di X, ini ya, anggotanya kan 1, 2. Maka, untuk setiap X di X, berarti kalau untuk setiap, berarti ini nanti kita ambil semua ya. Nah, maka terdapat ada AX gitu ya. Untuk 1 di X, maka ada himpunan AX gitu ya. Di C, di mana? Di C, berarti AX ini siapa? Bisa himpunan kosong, bisa ini, katakanlah misalkan ini A1, A2, A3, A4 gitu ya. Nah, ada AX, siapa ada itu nggak tahu di antara yang A1 sampai A4 ini siapa gitu ya. Sedemikian hingga X di AX. Jadi ada ini di sini gitu. Ada nggak? Sedemikian hingga kamu bisa menemukan AX ya. Sedemikian hingga 1 ini ada di dalam AX. Bisa ditemukan nggak? Bisa. Apa? Himpunan 1. Ya, sedemikian hingga AX-nya itu ditemukan berapa? A2, gitu ya. Sehingga ada A2, ada lagi yang lain? A4. A4. Jadi ada A4, ya, ada A2, ada A4, sedemikian hingga memenuhi ini. Ini nih. Gabungan ya, maka gabungan dari X di X dari AX itu adalah X. Ya enggak? Pak, tadi berapa? Kita temukan AX-nya tadi apa? A1, A2 dan A4 ya. Ya enggak? Tadi kan di sini kalau untuk X sama dengan 1, dipilih X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, maka ditemukan AX. Siapa? A2 dan A4. Maka gabungan dari AX tadi itu X sendiri. Coba kita cek ya. Maka gabungan dari A1, kok A1 berapa? A2 digabung dengan A4 itu sama dengan X sendiri. Benar nggak? A2-nya isinya siapa? 1. A2 isinya 1. 1. Loh, kok nggak bisa? Loh, kok nggak
Loh, kok nggak bisa? Oh, isinya adalah 1. Digabung A4-nya adalah 1, 2. Ini gabungannya apa? 1,2. 1,2. Salah. Apakah ini X sendiri? G. Nah, ini bunyi lemanya. Ya, ini masa sih saudara harus dikonkretkan ya. Ini konkretnya ya. Tapi ya kalau nggak dikonkretkan ya nggak bisa ya. Suruh baca ini sendiri kalau nggak iso, ya kan? Coba terjemahkan 505. Ya wis gak apa-apa. Nanti lama-lama akan bisa ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti bagaimana membuktikan lemma ini nanti dibaca sendiri ya. Coba ini dicatat dulu ya. Catatannya. Ini contoh sederhana saya ya. Nanti bisa berlaku. Ingat bahwa X itu adalah himpunan. Himpunan yang isinya berapa? Nggak tahu. Himpunan yang isinya cukup banyak juga nggak masalah ya. Pasti akan berlaku untuk lemma ini. Jadi ini kalau proofnya ini general ya. Kalau saudara nanti kalau ujian atau menjelaskan ke mahasiswa, ke siswanya, nggak ada ini ya. Ya nanti kalau katakanlah kuliah S2 membekali mahasiswa S1, jadi jangan membuktikan dengan contoh ya. Nggak boleh. Membuktikannya harus diambil secara general. Diambil sebarang gitu ya. Oke, nanti dibuktikan sendiri ya dengan ilustrasi saya tadi. Bisa kan ya? Kalau dibaca dengan ilustrasi saya tadi, insya Allah sudah paham ketika membaca proofnya. Oh iya, karena nanti kita membuktikan itu sama dengan ya, maka membuktikannya ingat ya, kalau sama dengan itu adalah apa? Bahwa gabungan dari AX itu subset U, subset dari X, dan X itu adalah subset dari gabungan AX. Itu ya, itu sama dengan. Ya, sudah saya hapus dulu. Nah, ini ya, we prove that kita harus membuktikan bahwa gabungan dari AX itu subset X dan X sendiri subset dari gabungan AX ya. Lalu kalau dibuktikan dua-duanya dapat, selesai. Example-nya ini yang R tadi ya. Jadi kalau ada diberikan given by C ya, di mana koleksinya adalah berupa interval, ada koleksi dari interval dari R, lalu C-nya itu adalah koleksi dari interval S, S plus 1. Nah seperti ini ya nanti ilustrasinya ya, coba perhatikan gambar ini. Jadi di sini adalah negatif 3, negatif 2, ini interval, ini yang sebelumnya juga ada ya. Karena intervalnya interval tutup dari S, S plus 1. Jadi kalau min 2 berarti min 2, min 1 S tambah 1 setelahnya gitu. Min 3, min 2, min 2, min. Nah, ini kalau gabung semua gitu ya. Jadi kalau digabungkan semuanya, S-nya di Z ya. Z itu integer number ya.
Nah, ini adalah integer number. Bilangan bulat, ya, integer number. Jadi kalau di sini bilangan bulat, maka gabungannya adalah apa? Gabungan dari untuk setiap X di R, maka elemen-elemen dari S, S plus 1, untuk setiap S di integer number, maka dia sebenarnya ada di dalam C sendiri, ya. Ya, kalau kita lihat di sini, nah nanti dia adalah C sendiri, ya, seperti yang kita punya min R, R tadi, ya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi 06. Definisi 06 itu adalah didefinisikan sebagai komplement, ya. Given two set, diberikan dua himpunan A dan B. Didefinisikan komplement dari B di A itu adalah dinotasikan dengan A min B itu sama dengan X. Jadi ya di sini adalah X. Ya, himpunan A min B itu adalah X dengan X-nya di A dan X-nya tidak di B. Kalau saya gambarkan itu seperti ini. Di sini ada A, di sini ada B, maka A min B itu adalah ini. Jadi definisinya adalah X di A dan X-nya tidak di B. Tidak ada di B, B-nya ini ya, termasuk irisannya, karena irisan itu milik B juga. Jadi A min B itu hanya di sini saja, tanpa di dalam irisan, karena irisan itu juga masuk di B. Irisannya nggak boleh ikut di sini, ya. Oke, silakan dicatat-catat sendiri ya, saya hapus dulu. Nah, sekarang komplement dua himpunan itu pasti subset dari A, ya enggak? Subset enggak? Kita perhatikan gambar ini. A min B, ya, itu ini yang diarsir hitam. Apakah A min B itu subset dari A? Iya ya. G. Oh, definisinya subset apa? Untuk apa? Subset dari A? Kamar mandi dulu yang dipakai datang apa enggak ya? Kok enggak ada masuk? Ya dulu dong. Apa tadi definisinya subset? A subset dari B didefinisikan sebagai X sedemikian hingga apa? X-nya untuk setiap X di A, maka X-nya di B, gitu ya. Ini namanya subset. Nah, sekarang kalau saya ambil X, A, min B, ini subset dari A, maka didefinisikan apa? X sedemikian hingga X-nya di A min B, maka X-nya wajib ada di A. Benar nggak? Ya, untuk setiap X di A min B, sini. Maka wajib X-nya ada di A, A-nya ini. Betul ya? Setiap yang ada di sini, maka pasti dia ada di lingkaran A. Nah, itu maksud pernyataan ini. Tapi ini harus dihafalkan ya. Nanti definisi ini harus dihafalkan, karena nanti ketika kita membuktikan sesuatu, saudara misalkan tes skripsi, nanti membuktikannya kita pakai definisi ini ya. Oke, baik, lanjut. Masuk ke definisi produk.
Nanti saudara skripsinya bisa loh ngambil dari topologi ya. Ngambil dari topologi yang bawah itu, nanti ada yang tidak, yang bawah itu beberapa itu sudah advance ya, itu nanti bisa dijadikan bahan skripsi ya. Ada teorema yang belum dibuktikan, itu juga bisa kita ambil dan angkat sebagai skripsi ya. Nanti saudara skripsinya membuktikan teorema-teorema yang ada di situ, misalnya proof diserahkan pada pembaca. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan-bahan skripsi ya. Ini semester berapa ini? 6, Bu. 6, Bu. Oh, berarti skripsinya udah belum ya? Udah memilih pembimbing belum ya? Memilih konsentrasi belum? Ampun. Sudah. Udah. Sudah ada pembimbing? Belum. Belum. Sudah mengajukan judul? Belum, Bu. Bu. Ya wes, belum. Berarti nanti kalau saudara mengambil analisis, bisa mengambil dari topologi ini ya nanti ya, kalau misalnya ngambil analisis. Ini banyak sekali nanti yang enak ya, ketika kita, sebenarnya kalau analisis itu enak ya. Kita pokoknya tahu definisi, kemudian kita membawa ke sana, itu lebih enak. Oke, lanjut. Ini saya hapus dulu. Baik, lanjut lagi. Definisi 07. Di sini ada himpunan A dan B. Didefinisikan suatu produk. Didefinisikan adalah A, produk A dan definisi dari produk di A dan B dengan notasinya adalah A cross B. Ini produk ini dibaca cross nanti ya. Cross. Di A cross B itu didefinisikan sebagai siapakah A cross B. A cross B itu adalah isinya adalah himpunan berurutan ya. Pasangan berurutan, nggak boleh dibalik begini. Ini namanya pasangan berurutan A dan B, A, B dengan syarat. Jadi isinya A cross B apa? Isinya adalah berupa himpunan berurutan. Himpunan pasangan berurutan seperti ini. Dengan syarat apa? Syaratnya A di A, B di B. Ini syaratnya. Ya. Contoh. Saya punya himpunan A. 1,2. Saya punya himpunan B, A, B. Maka A cross B, isinya apa tadi? Pasangan, himpunan pasangan berurutan A, B dengan syarat posisi pertama ini A di A dan A di B di B. Ini definisi dari produk, ya, atau cross. A cross B itu isinya ini. Kalau begitu masuk ke dalam contoh, berarti A cross B isinya adalah apa saja? 1, A, gitu kan ya? A, B isinya dengan syarat A-nya di A, B-nya di B. A di A dan B di B. A di A dan mana sini? Nah ini A-nya di A 1,2, 1, B, 2, A, 2, B. Nah ini adalah A cross B. Jadi A cross B isinya siapa aja? Isinya adalah A, pasangan berurutan A, B. Tidak boleh salah bahwa A-nya yang posisi pertama itu di A, posisi yang kedua di B. Bagaimana kalau B cross A? Isinya adalah pasangan berurutan A, B, sedemikian hingga A-nya di B dan B-nya di A.
Jadi pasangan berurutan tetap. Siapa aja ini? Berapa? A,1 gitu ya. Jadi ini adalah isinya adalah A,1, B,1, A,2, B,2. Nah, isinya akan berbeda ketika A cross B dengan B cross A ini enggak sama, ya. Meskipun A dan B tetap isinya adalah 1,2 dan A, B masing-masing, tapi enggak sama karena definisi yang menyatakan bahwa syaratnya pasangan berurutan, ini harus dibaca pasangan berurutan A, B. Jadi posisi pertama itu di sini, posisi kedua di sini, posisi pertama di sini, posisi kedua di sini, sehingga A cross B dengan B cross A enggak sama, ya. Ini kesimpulannya. Silakan cari dulu. Lagi nggak datang berarti yang. Alhamdulillah. Sayang Mama lihat yang WA-nya Mama yang sini Mama. Loh kan? Ya Allah. Pagi sudah. Kok di anu dulu dong. Kita cuci dulu sekalian di PP. Tapi sih anu jemur sih Kak pas anu bau anu cuciannya yang. Ndang, cuciannya jemur dulu sih Kak. Cucianmu kemarin loh. Enggak yang. Tanya itu udah kemarin yang pesannya. Ya, saya hapus dulu ya. Akib, videonya dinyalain, Akib. Anu Bu, kalau videonya dinyalakan patah-patah. Oh, sinyalnya hilang. Iya. Oke, lanjut lagi sekarang ke ini tadi sudah ya dok anu ya. Nah ini ya dia katakan bahwa ini dapat diperluas gitu ya nanti ya untuk akros B-nya. Jadi tidak hanya 2 himpunan ya. Jadi semua operasi-operasi dalam himpunan itu bisa diperluas sampai AN sampai A tak hingga juga. Nah, seperti definisi 08. Jadi kalau ada himpunan A1 A sampai AN, maka produk dari A1 cross A2 cross A sampai AN adalah
isinya adalah A1, himpunan pasangan berurutan ya, ini definisinya tetap himpunan pasangan berurutan dari A1, A2 sampai AN dengan AI-nya adalah anggota AI ya. I-nya berurutan I. Kalau I1 berarti A1 anggota A1 gitu ya. Ini nggak boleh, ini penting di sini. Makanya di sini kenapa dalam definisi ini ditulis for I mulai dari 1, 2 sampai N. Selanjutnya nanti namanya n-tuple ya, produknya, order N. Jadi setiap elemen yang ada di produk A1 cross A2 sampai AN disebut sebagai apa? Elemennya adalah order urutan dari n-tuples ya. Setiap elemen dari elemen di AI. Nah, ini beberapa teorema yang bisa dibuktikan nanti ya. Kalau ini ada distributive law, jadi hukum distributif. Kalau A irisan B gabung C, maka ini beberapa sifat. Nanti tugasnya buktikan ya. Ini kuisnya. Nah, nanti boleh begini. Ketika semuanya mengerjakan sendiri-sendiri, kemudian dicocokkan bareng-bareng pakai Zoom yang gratis. Kan ada Zoom yang gratis tuh yang 40 menit itu ya. Atau pakai Google Meet. Dibahas bareng-bareng boleh, tapi tetap tidak boleh contohan, ngerjakan sendiri-sendiri dulu gitu ya. Lalu ada hukum De Morgan seperti ini ya. Tugasnya nanti ini ya. Ini sama hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan ini akan banyak dipakai nanti ya. Ini. Oke, kita masuk ke Euclidean space. Sebelum masuk ke ruang Euclid, siapa yang ada pertanyaan dulu terkait himpunan tadi? Operasi-operasi himpunan? Silakan. Jadi kalau misalkan nanti saudara itu nyatet, ternyata kok ini mau apa ya maksudnya nggak ngerti, aku dijelaskan Bu Elia, boleh tanya ya. Boleh bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah ngerti. Kita masuk ke Euclidean space. Satu dari yang terbesar ya dari suatu himpunan itu dipakai pada topologi itu adalah Rn. Atau katakanlah gini, satu poin penting ya di dalam suatu himpunan yang dipakai dalam topologi itu adalah Rn. Nah, Rn ini disebut sebagai Euclidean end space ya. Nih, Rn ini disebut sebagai Euclidean end space. Nah, berikutnya plane dalam bidang datar dinotasikan R2 dia adalah merupakan urutan ya, urutan dari bilangan real number, tapi dia ada di plane. Plane itu di bidang datar ya. Jadi R2 didefinisikan seperti ini. R2 itu adalah himpunan pasangan berurutan gitu ya. Ini nggak boleh dibalik ya. Himpunan pasangan berurutan dengan
X1, X2 di R. Ini pasangan berurutan. Nah, secara grafik, ya, tadi katanya di bidang datar ya, secara geometri, maka kita bisa menggambarkan yang namanya R2 itu seperti ini ya. Jadi tadi kita punya R2, isinya adalah pasangan berurutan X1, X2 dengan X1 di R, X2 di R, gitu ya. Kalau saya gambarkan, maka X1, X2 itu seperti ini. Dan dia ada di bidang datar, karena di sini adalah X1, di sini adalah X2. Nah ini, maka ini pasangan berurutan, dan nggak boleh dibalik ya. Misalkan X1-nya 1, X2-nya 2. Ini harus 1,2. Nggak boleh 2,1 karena posisinya akan berbeda. Ketika 2,1 berarti di sini adalah 2, di sini adalah 1. Jadi posisinya di sini. Jadi akan berbeda ketika, makanya tadi 1,2 A, B itu adalah pasangan berurutan yang tidak boleh dibolak-balik. Ya, gitu. Oke, saya hapus dulu. Lanjut. Nah, secara general, Rn itu didefinisikan sebagai tadi yang diambil 2 tadi ya, maka kita bisa mengembangkan, memperluas Rn, dikatakan sebagai n tuple ya, himpunan dari n tuple, yang definisinya adalah Rn didefinisikan sebagai X1, X2 sampai Xn dengan X1 di R, X2 di R, X3 di R, sampai Xn-nya di R, gitu ya. Nah, ini definisinya. Nah, kita katakan bahwa Rn itu adalah Euclidean space, Euclidean n space. Berarti kalau R1, R2, R3 ya, ini adalah kalau R1 adalah Euclidean 1 space ya. R2 adalah Euclidean 2 space ya, atau ruang Euclid 1, ruang Euclid 2, ruang Euclid 3, atau 1 tuple, 2 tuple, 3 tuple, dan seterusnya ya. Untuk titik-titik 0,00 ini juga anggota Rn ya. Karena 0 itu adalah anggota R. Itu ya. Dia merupakan anggota N dan dia dikatakan sebagai origin. Ya. Origin N dinotasikan sebagai O. O besar. O ini adalah ini subset dari Rn. Dengan O isinya adalah 0,0 sampai 0. Ini adalah A ya, atau X1 aja ya. X1, X2, X3 sampai Xn. Dengan X1-nya sama dengan 0, X2-nya 0, X3-nya 0, Xn-nya 0, gitu ya. Jadi 0 ini sebenarnya dia juga anggota Rn ya. Subsetnya Rn. Tapi isinya ini juga X1, X2, X3-nya adalah isinya 0 semua gitu ya. Tapi dia juga anggota Rn, ya, maka disebut sebagai 0 gitu maksudnya. Dicatat dulu. Saya yang Mbak Rina, yang sini yang. Mau, yang. Yang tujuannya itu yang. Lu bangun tidur kok capek sih? Bangun tidur kok capek? Oh, habis cuci baju itu capek.
Hmm. Dalam. Ora lah. Lupa mama ya, sebentar. Mahasiswa yang harus ini harus hadir ini. Oke ya, sebentar ya. Sebentar ya, sebentar aja.
Baik, lanjut lagi. Yang aduh ya. Kok nanti terus ini sekarang kan, ya kan, bukan. Lanjut lagi bahwa ini tadi ya, bahwa Rn itu ya. Nah, nanti untuk setiap Euclidean space, Euclidean n space dengan n-nya itu adalah natural number, ya bisa R1, R2 itu dapat didefinisikan bahwa dua buah titik di dalam Rn itu bisa dicari jaraknya ya. Jadi seperti tadi kalau di R2 ini ada dua buah titik di situ dan di sini, maka saya bisa menghitung jarak dari dua buah titik ini. Jadi jaraknya ini bisa dihitung. Dengan rumus apa? Dengan rumus ini. Ini contoh R2 tadi ya. Nah, rumusnya ini. Kalau seandainya P dan Q itu di R, ya. Jadi P, Q itu di R, N, dengan P-nya adalah P1 sampai Pn, lalu Q-nya adalah Q1 sampai Qn, maka jarak dari P, Q itu adalah P1 dikurang Q1 kuadrat ditambah dan seterusnya. Ini adalah dia dapat dihitung jaraknya ya, jadi bisa diukur jarak antara dua buah titik di dalam Rn ya. Lalu ada beberapa hal penting ya yang berdasarkan rumus jarak tadi ya, formula dari distance, maka satisfies memenuhi 3 kondisi penting ya, atau 3 sifat yang bisa kita kita lihat di dalam ukuran dari metrik ya, dia sebagai metrik. Jadi contoh seperti ini. 3 hal penting itu adalah 1, untuk setiap PQ di Rn, tadi PQ-nya kita ambil ini aja ya, P1, P2 sampai Pn, Q-nya yang suaranya yang. Kemudian Q-nya Q1 sampai Qn ya, dengan definisi formulanya adalah jarak dari P ke Q-nya itu seperti itu, maka untuk setiap PQ di Rn, maka pasti jaraknya itu positif. Pasti nilainya positif ya. Jadi kalau kita hitung D, P, Q ya, formula dari jarak dari titik P ke titik Q itu pasti positif ya, atau bukan positif, tak negatif. Karena kalau tak negatif itu nolnya boleh ikut. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat di sini meskipun nanti P1 dikurangi Q1 itu hasilnya negatif atau positif, karena dia dikuadratkan maka pasti bernilai positif ya. Dan jarak dari PQ itu 0 jika dan hanya jika sama ya. Kalau P1 dikurangi Q1 dengan P1 sama dengan Q1, maka kalau dikurangi kan 0. 0, maka 0 kuadrat 0, maka dPQ-nya adalah 0 ya. Itu jika dan hanya jika P sama dengan Q. Lalu yang kedua itu adalah untuk setiap PQ di Rn, maka jarak dari PQ itu pasti sama dengan jarak dari QP. Kalau jarak dari P ke Q itu didefinisikan sebagai P1 dikurangi Q1. Kalau jarak dari, saya tulisnya aja, DQ, P itu adalah akar dari Q1 dikurangi P1 ditambah Qn dikurangi Pn, maka dQp ini sama dengan dPq. Ya, sama. Karena ini sudah merupakan ukuran ya. Bukan pasangan berurutan lagi, karena ini sudah menghitung masing-masing elemennya. Jadi ini sudah masuk ke angka-angkanya, jadi ini ada perhitungan. Tapi kalau pasangan berurutan tadi nggak sama ya.
Lalu yang ketiga adalah ada sifat triangle inequality, bahwa untuk setiap PQR di Rn, maka DPR itu pasti kurang dari DPQ ditambah DQR, ya. Kalau kita definisikan, DPR tadi adalah ini pasti kurang dari, gitu ya. Bukan, saya hapus dulu ya. DPR pasti kurang dari DPQ ditambah DQR. RR, Q-nya di tengah ya, ini di depan. Jadi akar dari P1 dikurangi Q1, dikurangi R1 kuadrat ditambah bla 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 sampai nanti PN dikurangi QR RN itu pasti kurang dari sama dengan akar dari P1 kurangi Q1 kuadrat. Nah, sampai nanti yang di R ya. Ditambah nah ini pasti akan memenuhi kondisi ini ya. Nah, kalau nanti ternyata ada D ya, tidak semua D akan memenuhi ini ya. Kalau ada D yang memenuhi ini, maka dia disebut sebagai metrik. Nah, metriknya itu dia ada di topologi. Nanti dibahas di chapter 5 ya nih ya. Kita tidak membahas metrik di sini. Tapi kalau ada D, tapi ada D yang nggak memenuhi itu loh ya. Kalau D-nya kondisinya seperti ini, D-nya rumusnya seperti ini, ya, pasti dia akan memenuhi kondisi 1, 2, 3, dan dia disebut sebagai metrik ya. Nah ini nanti bisa dibuktikan ya. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Kalau ada 2 saja. Saya hapus dulu ya. DPQ P-nya Q-nya R-nya. Nah, maka DPQ DPR kurang dari sama dengan DPQ ditambah DQR. DPQ-nya jarak dari DPR-nya jarak dari 1 dikurangi ini untuk setiap tadi ya. Kita lihat dulu ya. For all PQR di R2 gitu ya. -1 -1 dikurangi kan berapa ini?
P-nya 1 dikurangi negatif 1. Ini ya. Ditambah P2-nya 2 dikurangi R-nya 2. Apakah benar? P-nya 1 dikurangi 3 ditambah berapa? Dua dikurangi 4 ditambah berapa? QR ditambah 4 dikurangi 2 kuadrat. Ini ya. Sekarang kita hitung berapa ini? Iya. Berapa? Akar 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 0. 2 kuadrat ya. Akar 4 itu 2 ya. Ditambah 0. Ya, berapa? 2 ya. Akar 4 ditambah 0. ditambah 0 ya. Bukan, ini kurang dari berapa? 4 16 kok 4? 4 ditambah 4 ya? 4 ditambah 4. 8 ya. 8. Ditambah akar 4, 16 ditambah 20 ya. 20. Ya, benar nggak ini? Benar ya? Benar. Ini saja kan, ini kan 2. Jadi 2 kurang dari 2 akar 2 ditambah 2 akar 5. Ya. Nah, ini maksudnya ini triangle inequality ya. Jadi kalau ini masih kita ambil contoh yang R2. Untuk M pun akan berlaku ya. Ujung dengan akhir gitu ya. Ujung dengan akhir pasti akan ada penjumlahan dari, dia pasti kurang dari, paling tidak sama nanti ya, ketika dia akan cari jaraknya 1 per 1, pasti dia akan kurang dari. Nah, ini perlu dicermati bahwa untuk yang ini nanti ini itu akan dipakai triangle inequality dipakai dalam beberapa pembuktian ya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi 0,10. Saya hapus dulu. Kok hilang? Ya, kita masuk ke definisi 0,10. Ada A subset dari Rn. Dia disebut bounded. Ya, bounded itu terbatas. Bahasa Indonesianya itu terbatas ya. Jika ada ya, bukan untuk setiap ya. Kalau ada itu satu aja benar. Tapi kalau untuk setiap berlaku untuk anggotanya semuanya wajib benar. Tapi kalau ada saja hanya satu aja yang benar, itu sudah nggak apa-apa. Di kelas di kelas topologi ada siswa perempuan berhijab. Kalau nggak ada semua salah. Tapi kalau misalkan ada satu aja udah benar. Yang lainnya nggak pakai hijab tapi satu hijab, nah itu udah benar karena bunyinya ada. Untuk setiap siswa di mahasiswa pengantar topologi
berhijab. Ada satu aja yang nggak berhijab, maka salah, ya. Nah, berikutnya sekarang definisi ini ya. Himpunan A, ini A ini bukan himpunan ya, sebuah A kecil, set. Jadi sebuah himpunan di A subset dari Rn. Rn itu tadi ingat ya bahwa Rn itu isinya adalah A1, A2 sampai AN gitu ya, dia n-tuple gitu ya. Rn A-nya disebut sebagai, dia dikatakan bonded, A ini di Rn dia dikatakan bonded terbatas jika ada B di R, B ini bilangan sembarang. Bilangan sembarang di R, dia konstan ya. R bedakan ya, Rn dengan R. Kalau Rn itu adalah apa tadi? X1, X2 sampai Xn gitu ya. Sementara X1 ini, X2 itu di R. Jadi ini S1 isinya bilangan-bilangan ya, di mana bilangan-bilangannya itu di R. Tapi kalau Rn itu adalah suatu vektor ya. Dia katakan bukan vektor ya, kita belum bicara vektor ini. Dia adalah himpunan ya. Himpunan dari X1, X2 sampai Xn ya. Oke. Terus lagi. Supaya saudara harus tahu membedakan mana yang didefinisikan Rn itu bentuknya apa, lalu R sendiri itu adalah bilangan. Kalau ini bukan bilangan ya, kalau ini bilangan, kalau ini didefinisikan sebagai apa? Himpunan bilangan-bilangan, bukan himpunan ya dia ya. N-tuple tadi ya, didefinisikan sebagai bentuknya kayak gitu tadi, nggak perlu diubah-ubah ya, tapi bukan himpunan ya. Kalau himpunan kan kurung awal, ini bukan himpunan. Ya, sebenarnya dia vektor ya, nanti kalau kita sampai di vektor, dia sebenarnya vektor. Nah, jika gitu ya, himpunan A dikatakan bonded jika ada B di R yang sedemikian hingga dia memenuhi apa? Mutlak dari A kurang dari B. Ya, untuk setiap X-nya di A. Ingat, ini setiap X. Yang ini ada B. Ya, kalau ada mutlak X, mutlak ini menunjukkan dia harus positif nanti ya. Meskipun dia isinya negatif, tapi kalau dia mutlak dia positif. Dia wajib kurang dari B. Ya, itu dikatakan bonded. Contoh seperti ini. Saya punya ini. Saya punya himpunan A, anggota Rn. Lalu A itu saya definisikan sebagai 1, 2, 3, 4 sampai Rn ya. Ini X1, ini X2 gitu ya. Sampai 10. Kok kurung kurawal? Sebentar. Nah, berarti nanti ini adalah contoh A itu anggota R10 ya. Karena dia X1, X2, X3, X4 sampai X10. A-nya anggota R10. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. X-nya itu ada di mana? X-nya anggota A. Anggota A siapa aja? Berarti X-nya siapa aja? 1. Ya. 2. Gitu kan? Jadi anggota A itu kan X1, X2, X3 sampai X10 ya. 3 anggota A sampai 10 anggota A.
Nah, sekarang kita lihat. Apakah untuk setiap X anggota A itu kurang dari suatu bilangan? Apakah ada satu bilangan di R yang menyebabkan yang menyebabkan bahwa mutlak X itu kurang dari bilangan yang tadi? Bisa nggak kita menemukan satu bilangan? Bisa. Nah, 11. B-nya saya ambil 11 karena ada ya saya ambil satu aja kan benar. Kalau B-nya 11, apakah yang ngambilkan charger mama yang baterai habis yang apakah setiap X di A itu kurang dari 11? Betul? Apakah setiap X di A kurang dari 11? Betul ya? Tadi kan X-nya kan 1. Mutlak 1 kurang 11, 2 kurang 11, 3 kurang 11, sampai 10 kurang 11 gitu ya. Berarti kalau begitu saya bisa menemukan B di R sedemikian hingga untuk setiap X di A mutlak X-nya kurang dari sama dengan B. Saya ambil B-nya 10 boleh nggak? Boleh. Boleh, karena di sini kurang dari sama dengan ya. Boleh. Nah, kalau begitu maka A ini yang isinya 1, 2, sampai 10 ini disebut sebagai bonded. Jadi A yang isinya 1, 2, sampai 10 ini bonded, terbatas dia itu. Ya, ini terbatas. Nah, bagaimana nanti kalau di Rn? Apakah nanti dia bisa ditemukan B? Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Oleh karena itu, Rn itu disebut sebagai dia dikatakan bonded. Nah, ini bunyi definisi ya. Jadi definisinya adalah untuk suatu himpunan A di Rn, ini Rn ya, pasti dia bonded. Ya. Nah, bagaimana definisinya? A di Rn dikatakan bonded jika ada B di R sedemikian hingga untuk setiap X di A berlaku mutlak X kurang dari sama dengan B. Ya. Itu bonded. Jadi Rn itu pasti bonded isinya. Karena dia kan pasti berhenti ya. Terbatas kan isinya. Berapa banyak? Ya nggak tahu, terserah, tergantung N-nya. Kan N-nya anggota N. Tapi yang jelas Rn itu bonded ya, karena dia bisa ditemukan ada satu bilangan yang dia ada di depannya bilangan itu, gitu loh ya. Kan kurang dari B, berarti B itu adalah dia paling atas sendiri dari bilangan-bilangan yang ada di A gitu. Baik, silakan dicatat dulu. Yang sini yang Pak Sakir WA yang sini.
Ya, sebentar ya. Yang sih Mama lagi nunggu WA itu orang-orang. Bentar. Apa itu? Oke, baik ya, lanjut lagi, sebentar ya. Oh, mana aku nggak bisa. Oke, baik, saya hapus dulu. Ya, tadi yang bonded itu tadi ya contohnya. Lalu definisi sekarang jam berapa ya? 41 ya. Definisi not 11. Oh ya, ini yang tadi yang definisi not 10 itu masih bisa di-extend ya. Kalau di-extend itu D-nya di star itu berarti di-extend ya. Itu artinya diperluas ya, D-nya diperluas. Jadi diperluas itu di star-nya itu nggak tahu, tapi dia masih di R ya. Jauh di sana tapi di R. Jadi nanti kita definisikan dia bukan taingga ya, dia nggak bisa taingga, tapi mendekati taingga. Jadi di star ini, di extend itu nggak boleh sama dengan taingga nggak, tapi dia harus mendekati gini ya. Nah ini bisa. Jadi nanti isinya itu nggak tahu jauh gitu ya, tapi dia finite gitu ya. Nah ini disebut finite. Pokoknya dia kurang dari suatu bilangannya jauh itu pasti dia finite ya.
Ya oke, mungkin kita sampai sini dulu ya. Karena saya belum mandi. Ya ternyata ini penting semua ya, kita harus bahas kan. Harus bahas saja. Terus nggak apa-apa, berarti ini bab 1. Katakanlah ini adalah bab 1 ya. Wes gitu. Ada pertanyaan sampai sini, kita berhenti dulu ya. Kampus ini ya. Sini. Silakan, ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Kalau jelas berarti nggak usah ada pertanyaan. Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Gimana, ada pertanyaan apa enggak? Baik, kalau belum ada, saya tutup. Lalu saya tambahkan dulu absennya tadi. Saya buka lagi absennya, coba dilihat siapa yang belum masuk yang ada di sini ya. Nur Rifat nggak ada. Windiar nggak ada. Nurus nggak ada. Hayati Ada, Bu. kalau lampunya mati itu pakai WA kan, pakai HP kan bisa. HP-nya pakai pulsa kan bisa ya? Nggak punya paketan, Bu. Jadi cuma ngandalkan wifi. Oh, nggak punya paketan. Hayati, Agus, Ada, Bu. Syarifuddin, Muammar, Fikri. Yes, ya. Salah. Loh, salah. Bentar. Tambahannya cuma 2 tadi ya. Aku sama Hayati aja. Oke. Bu, Muhammad Syarifuddin hadir, Bu. Loh. Nah, tadi kok diem aja? Dari mana, Syarifuddin? Ngantuk tak, Syarifuddin? Coba dilihat lagi siapa yang hadir yang belum di ini absen. 1, 2, 3, 4. Berarti yang nggak masuk 4 orang. 21, 24. 21 tambah 4, 25. Betul ya? Ya wes, gitu ya. Nanti kalau tugasnya nggak bisa, langsung sebaiknya ngerjakan dulu ya, menurut saya. Ngerjakan dulu, karena kalau sudah ngerjakan dulu semua, baru dibahas bareng-bareng, itu bisa. Ya. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup.
Nanti kalau saya absen jangan chat ya. Dibuka aja ya ininya ya. Kalau chat nanti saya nggak tahu. Baik, kalau nggak ada, saya tutup hari ini kuliah kita ya. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, saya tutup ya. Aduh.